Kenapa? Karena buat para pendeta, para pemimpin gereja yang orientasinya kepada fasilitas, maka jemaat adalah income buat mereka untuk mencapai program, yaitu fasilitas. Contoh, bagaimana jemaat nggak capek? Karena tiap bulan harus bayar kredit bank untuk bangunan gedung gereja itu. Nah, akhirnya mau tidak mau gembala harus bicara uang terus untuk mengingatkan jangan terlambat untuk cicilan bulan berikut. Dan tidak salah, karena memang masih utang bank. Tapi akhirnya bukan orang yang diurus. Maka itu kenapa seringkali banyak gembala, banyak pendeta marah kepada WL-nya, pemimpin pujiannya. Pemain musiknya dimarahi. Kapan? Kalau mereka itu mimpin fales, lalu nggak sinkron, lagunya salah-salah, itu Sasa Kebaktian masih dimarahi. Jadi nggak beda dengan night club, karaoke, yang DJ-nya goblok begitu, tempat disco, nggak beda. Bagaimana pelanggan mau datang kalau nah? Karena orientasinya kepada fasilitas. Mereka ingin yang wah, gedung gerejanya harus wah, supaya jemaat itu betah. Makin betah duduk, makin banyak persembahannya. Dan itu wajar. Kita ke restoran, kita kemana, kita mau bayar pelayanannya. Apa yang disuguhkan, enak atau tidak. Nah, gereja ke situ. Kalau fasilitas jadi tujuan, bukan people oriented istilahnya. Maka itu kenapa banyak gereja yang cabangnya banyak. Mereka nggak tanya bagaimana jemaat. Yang ditanya, masuk berapa per bulan dan kolektor bulan ini. Karena mereka bicara bisnis dan itu franchise. Mengerikan saudara. Itu sebabnya kenapa banyak gereja hobinya cuma satu, merenovasi gedung. Betul tidak? Terus direnovasi, ganti ini ganti itu, padahal masih bagus. Itu karena mau penampilan. Orientasinya berbeda. Jadi orang yang ditekankan. Bahkan sejak zaman perjanjian lama pun Bapa di surga sudah menekankan orang. Ayat yang ke-10. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Yahweh Tuhanmu, para kepala sukumu. Ya, saya ulangi. Pada hari ini kamu semua berdiri di hadapan Bapa di surga. Nah, saudara, kata berdiri di dalam bahasa perjanjian lama tidak harus berdiri secara fisik. Tidak. Kata berdiri pada hukum perjanjian lama artinya siap. Selalu siap sedia di hadapan Tuhan. Kalau saudara baca Ayub pasal yang ke-40 akan ketemu. Ayub, kamu berdiri, aku akan bicara kepada engkau. Ketika Habakuk menyatakan kebenaran, dia berdiri di tempat pengintaian, siap untuk menerima instruksi. Nah, kata berdiri pada hukum ini adalah selalu siap di hadapan Bapa di surga. Jadi tidak tergantung situasi apapun, perut, dompet apa, tidak tergantung. Perintahkan firman itu, baik ataupun tidak, baik waktunya. Bukan khotbah, beda loh. Memberitakan firman dengan khotbah itu beda. Saudara, bukan itu. Karena firman datang dari Roh Kudus. Kalau saudara baca di 1 Samuel pasal 3, khotbah di bait suci yang di Silo pada zaman itu nggak berhenti. Tapi mengapa di ayat 1 Samuel 3 ditulis begini? Pada masa itu firman Tuhan jarang. Pada masa itu 1 Samuel 3 ayat 1, firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Padahal setiap Sabat masih ada khotbah di bait suci. Lalu bagaimana masih ada khotbah kok dibilang firman Tuhan jarang? Coba bacakan di terjemahan yang baru ini. Dan Samuel yang masih kecil itu melayani Yahweh di hadapan Eli. Dan pada masa itu firman Yahweh sangat jarang. Tidak ada penglihatan yang disingkapkan. Bayangkan, khotbah masih, karena Sabat masih ada ibadah. Tapi kenapa firman Tuhan jarang? Nah, dari ayat itu saya belajar. Dengar ini baik-baik. Tidak semua khotbah, walaupun pakai Alkitab, nggak ada orang khotbah pakai Femina. Majalah Femina nggak ada. Tapi mengapa firman Tuhan bisa jarang? Sebab khotbah dengan Alkitab belum tentu firman Tuhan. Seandainya, ini saya ambil contoh paling radikal, Presiden Soekarno masih hidup sampai hari ini. Kalau Presiden Soekarno lagi pidato, saudara, jalanan langsung sepi.
Di samping itu zaman dulu masih sepi. Tukang-tukang becak yang saya heran itu, tukang-tukang becak bisa berhenti pasang radio. Dulu radio itu susah, semua dengar pidatonya presiden. Dunia pun mengakui seorang tokoh yang diakui dunia itu Soekarno. Dia pernah marah-marah di PBB. Bayangkan, itu orang hebat. Tiap kali saya baca biografinya, saya kagum dengan orang satu ini. Nah, dengan kalau dia masih hidup, lalu sekarang ini diberikan teks untuk khotbah, percayalah semua pendeta kalah khotbahnya dengan dia. Kenapa? Dia itu orator ulung, hebat sekali. Nah, itu kan khotbah. Dia cuma menyampaikan karena dia memang bisa bicara. Maka itu hati-hati. Semua firman itu adalah firman. Semua khotbah adalah firman. Kalau kita menerima pewahyuan dari Roh Kudus, penglihatan pun tidak sering, nggak ada pewahyuan. Maka itu kita harus sadar, khotbah kita itu firman Tuhan, atau hanya karena kita ini pintar ngomong. Beda sekali. Kumpulkan saja ayat-ayat buat topik sendiri bisa. Kenapa tidak? Bisa cari sendiri topiknya di Alkitab. Semua harus berasal dari Roh Kudus. Maka firman itu akan hidup kalau berasal dari Dia. Maka itu bagi semua pengkhotbah, berhati-hati dengan ini. Dan satu saja yang ditulis Alkitab, kalau khotbah kita itu adalah firman Tuhan dan berasal dari Dia. Satu saja. Oke, kita harus baca kalau ini. Beri tanda Ulangan 29 supaya kita tahu. Kita buka Yeremia pasal yang ke-23. Saya kagum pada ayat ini. Saya selalu mengoreksi sendiri, melihat, menilai apa yang saya sampaikan itu berasal dari Papa atau tidak. Saya takut karena saya bisa-bisanya pintar ngomong saja. Nah, tandanya di sini, ukurannya di sini, kriterianya cuma satu ayat. Belum ketemu di ayat lain di kitab suci ukuran khotbah itu. Yeremia 23 ayat yang ke-22. Namun, jika mereka berdiri di dalam nasihatku dan menyebabkan umatku mendengar firmanku, maka mereka akan berbalik dari jalannya yang jahat dan dari kejahatan perbuatan-perbuatannya. Ya. Di ayat 18, ayat 22, saudara, ternyata di surga itu punya MPR, punya DPR, ada legislatif. Yeremia 23. Nah, ayat 18 kata itu juga dalam bahasa Inggris dikatakan my council. Jadi di surga itu ada dewan musyawarah, ada MPR dan DPR yang seringkali sidang. Sama seperti negara kita. Negara kita ini pembuat undang-undang, bukan presiden, bukan kejaksaan, bukan pengadilan, kehakiman. Ini anggota legislatif penentu haluan negara ini kemana. Ternyata itu prinsip surga. Nah, anggota dewan musyawarahnya bukan para malaikat, tetapi kita, katakan amin, gereja yang Dia pilih. Nah, Roh Kudus seringkali mengajak kita bersidang. Tuhan pimpinan sidang kita. Saya baca, sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan, akan mengkhotbahkan, akan menyampaikan apanya? Firmanku kepada umatku. Nah, kriterianya membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Jadi saudara, kriteria tanda khotbah kita ini firman atau tidak cuma satu, yang mendengar ada perubahan tidak. Kalau kita khotbah sampai berbusa mulut ini, tapi yang mendengar enggak berubah, berarti kita tidak menyampaikan firman Tuhan walaupun pakai baca Alkitab. Ingat di Kisah Rasul 2 ditulis setelah mereka mendengar khotbah Petrus, tusuklah hati mereka, ada kata itu. Tertusuklah hati mereka. Lalu mereka tanya, lalu apa yang kami harus buat? Petrus menjawab, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Maka itu kalau kita khotbah, lalu jemaat garuk-garuk kepala, bersihkan hidung, gosok-gosok kaki di lantai, saya cepat akhiri aja, dia nggak dengar kita mereka itu. Jangan ngomong panjang-panjang, tidur semua nanti. Berarti apa yang kita sampaikan bukan firman Tuhan. Walaupun mereka mendengar kita sambil manggut-manggut begitu, wah luar biasa.
tapi pulang nggak ada perubahan sikap hidup, berarti kita tidak menyampaikan firman Tuhan. Kita hanya menyampaikan